Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah GBI Graceful hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, keadaan yang sukacita serta diberkati oleh Tuhan. Ini adalah minggu yang spesial. Kenapa saya bilang ini spesial? Karena kita masih ada dalam rangkaian bulan dan hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu saat dimana kita memperingati kelahiran Juru Selamat kita. Saat kita merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Itu sebabnya di bulan Desember ini kita patut memperingatinya dan merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Mungkin sebagian Bapak Ibu dan saudara-saudari sedang ada dalam keadaan yang sulit, ada dalam keadaan yang tidak baik, karena saat ini seperti yang kita ketahui, kita sedang berada dalam masa pandemi ya Bapak Ibu, pandemi COVID-19 yang seringkali membatasi ruang gerak kita kemanapun kita pergi ya. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk percaya bahwa dalam keadaan apapun, dalam segala situasi yang ada, yang sedang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, memang betul di saat-saat seperti ini kita tidak bisa berkunjung ke gereja, kita tidak bisa pergi ke rumah saudara-saudara yang biasanya kita makan malam, biasa kita makan bareng ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa memaknai ini sebagai waktu-waktu kita untuk kita lebih dekat dengan keluarga kita, lebih kembali akrab ya Bapak Ibu. Ini saat-saat yang baik. Mari kita nikmati Natal di rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Natal ini adalah Natal yang spesial karena ini membuat kita semakin merenungkan cinta kasih Tuhan, dan kita juga kembali berhubungan kembali dengan teman-teman kita, meskipun secara virtual tidak apa-apa, tapi yang lebih penting kedekatan dengan keluarga kita di rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Tuhan ingin memulihkan hubungan keluarga kita dalam Natal tahun ini. Jadi mari kita maknai Natal tahun ini sebagai sukacita, bukan sebagai musibah, bukan sebagai bencana atau sebagai masalah, tetapi ini saat yang baik bagi kita dan keluarga kita agar hubungan kita semakin baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini. Saya berdoa supaya setelah ibadah ini kita dapat memaknai dengan sungguh, kita dapat memahami dengan baik bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita mau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Artinya apa? Immanuel itu Allah beserta dengan kita ya Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, dalam keadaan ada virus ataupun tidak ada virus, dalam keadaan ekonomi sulit atau dalam keadaan yang tidak sulit, Dia selalu berserta dengan kita. Dia selalu memimpin kita, menuntun kita, menyertai kita. Karena itulah inti Natal sebenarnya Bapak Ibu. Itu Yesus dilahirkan untuk memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan sukacita, dan Dia juga Allah yang beserta dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa dulu ya Bapak Ibu, sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ini adalah hari yang baik bagi kami. Kami sangat mengucap syukur buat segenap pimpinanmu, buat segenap penyertaanmu. Kami sangat berterima kasih kalau kami bisa merayakan Natal pada bulan ini, pada bulan Desember 2020. Itu semua karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang baik atau tidak baik, Tuhan selalu bersama dengan kami. Karena itulah makna Natal yang sejati, bahwa Tuhan lahir memberikan kedamaian dalam kehidupan kami, dan Engkau yang terus menyertai dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah hari ini, supaya kami mendapatkan pesan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kami bisa merasakan sukacita Natal, baik untuk kami sendiri dan juga untuk keluarga kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati peralatan-peralatan yang digunakan, baik kamera atau multimedia ataupun apapun itu, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami menerima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang ada dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu ya. Buka Alkitab kita. Mari kita siapkan yuk posisi duduk kita yang terbaik, posisi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Bapak Ibu. Kalau bisa jangan sambil ngemil ya. Jangan sambil chatting, tapi mari kita fokus. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat Natal tahun ini. Ya Bapak Ibu. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa Natal bukan sekedar perayaan, bukan sekedar makan-makan enak atau baju baru. Tetapi kita memaknai bahwa ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama, supaya kita memahami firman Tuhan pada hari yang indah ini. Haleluya. Kita mau lihat dalam Matius ya Bapak Ibu. Kitab Matius Matius 1 ayat 23 ya Bapak Ibu. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Haleluya. Immanuel bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau belajar hari ini bahwa dalam apapun yang kita hadapi, seperti janji Natal hari ini, bahwa Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita dalam keadaan apapun ya Bapak Ibu. Karena kita tahu tahun 2020 ini merupakan tahun yang tidak mudah. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang cukup sulit karena pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia ya Bapak Ibu, di dunia, yang telah menimbulkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan krisis keluarga.
Jadi karena situasi-situasi yang tidak baik menyebabkan ekonomi sulit, untuk cari uang susah, untuk melakukan hal-hal lain susah, sekolah juga susah karena butuh biaya yang besar. Dan juga kita seringkali melihat berita, Bapak Ibu, bahwa keadaan-keadaan yang ditampilkan di berita seringkali membuat kita merasa takut, merasa cemas akan apa yang terjadi di bangsa ini. Realita-realita yang kita hadapi seringkali membuat kita menjadi lemah. Fisik kita lemah, psikologis kita lemah, iman kita lemah karena pandemi yang saat ini kita hadapi. Bahkan bukan itu saja, Bapak Ibu, kita melihat bahwa angka perceraian meningkat karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena keadaan yang begitu sulit menyebabkan hubungan antara suami dan istri retak, hubungan orang tua dan anak retak, begitu juga dengan sebaliknya. Inilah realita-realita yang kita hadapi, yang kita ketahui saat ini, Bapak Ibu. Masa ini merupakan masa yang kering, masa di padang gurun, Tetapi kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan, dari pesan Natal hari ini, bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita, karena Dia adalah Sang Immanuel. Puji Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Dia selalu beserta dengan kita, Bapak Ibu. Ini juga menjadi hal yang sama yang berlaku bagi kita, seluruh jemaat GB Graceful. Kita mau percaya dan kita mau katakan bahwa dalam keadaan sulit apapun, kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Semua yang di rumah kita katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Kalau kita di Nabi Yesaya, Bapak Ibu, Yesaya 7, Yesaya 7 ayat 14. Mari kita buka, Yesaya 7, Bapak Ibu. Mari kita buka sama-sama. Yesaya 7 ayat 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Jadi sebelum Matius yang tadi kita baca, Nabi Yesaya di kitab sebelumnya telah bernubuat. Jadi di kitab Yesaya kan perjanjian lama, Bapak Ibu. Jadi Yesaya sudah menyatakan itu, Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa kerajaan Israel Selatan atau Yehuda akan mengalami masa suram, Jadi saat itu bangsa ini akan mengalami saat-saat yang sulit karena akan ditindas oleh kerajaan Asyur. Itu yang melatar belakangi Yesaya dengan pimpinan Roh Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, bernubuat bahwa dalam keadaan yang sulit seperti ini akan ada kabar baik, akan ada kabar sukacita dalam masa-masa sulit, bahwa Tuhan akan hadir dan menolong bangsa ini. Tuhan akan memberikan seorang anak, yang akan menjadi juru selamat
dan akan diberi nama Immanuel. Nah, setelah Yesaya bernubuat, kemudian ayat ini dikutip oleh Matius setelah malaikat membawa kabar bahwa Maria akan melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, tadi yang kita baca Matius 1:23, bahwa anak darah itu artinya Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu nanti Yesus, yang akan diberi nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau percaya di sini bahwa firman Tuhan, janji Tuhan akan digenapi. Ya, kita melihat di sini dalam Matius 1, firman Tuhan digenapi, nubuatan yang diberikan oleh Roh Kudus melalui Yesaya digenapi bahwa akan lahir seorang juru selamat, seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi itu yang kita mau pelajari hari ini, bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa, Tuhan dengan anugerah-Nya yang luar biasa, Dia menggenapi firman-Nya bahwa Dia akan memberikan seorang juru selamat untuk menyelamatkan bangsa ini, yang diberi nama Yesus, yang akan Immanuel, Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Sungguh begitu besar kasih Allah yang diberikan kepada umat manusia, bagi kita semua. Dan kita juga mau percaya bahwa penyertaan Tuhan itu terus berlangsung sampai sekarang, ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Di masa-masa seperti ini juga, kita juga mau percaya bahwa di tengah keadaan yang saat ini saya hadapi, bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah selalu memimpin kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan untuk ayat ini, ya Bapak Ibu. Di masa-masa seperti ini juga, ya Bapak Ibu, seringkali kita memiliki pikiran yang buntu, atau merasa cemas, merasa pusing dengan keadaan-keadaan yang ada, karena kita bingung dengan apa ya yang harus saya lakukan, apa ya jalan keluarnya, apa sih yang harus saya perbuat ke depannya. Kita mau lihat di Yesaya 8 ayat 23 bagian A. Yesaya 8 ayat 23a, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Ya Bapak Ibu, itu artinya kesulitan yang kita hadapi tidak akan berlangsung terus, ya, tidak akan terus-terusan. Badai itu pasti datang, badai itu menghantam kehidupan kita. Tetapi di saat yang bersamaan juga kita mau percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Ya, badai akan berlalu. Masa yang sulit tidak akan bertahan. Karena orang yang uletlah yang akan bertahan dalam kesulitan. Jadi dalam masa-masa seperti ini, kita mau ingat akan janji Natal, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan yang kita hadapi. Amin. Itu yang pertama kita mau pelajari hari ini, bahwa penyertaan Allah memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Ya, Bapak Ibu, kita mau lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita mau lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa kita mau percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kehidupan yang kita alami saat ini. Inilah makna Natal, makna Immanuel yang pertama pada hari ini, ya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau belajar di sini bahwa kita perlu memahami bahwa penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi badai yang keras, yang seringkali keras, yang menghantam kehidupan kita. Tetapi kita mau percaya bahwa setelah masalah itu ada, setelah badai itu datang, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Sama seperti waktu Maria, ya Bapak Ibu. Waktu Maria akan melahirkan, tidak ada tempat baginya di penginapan. Namun Tuhan membuka jalan sehingga dia bisa melahirkan di dalam sebuah kandang domba, ya. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti kita akan hidup dalam kemewahan, tetapi dalam masalah pun kita mau tetap bersyukur, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masa-masa sulit sekalipun. Amin. Puji Tuhan. Sama seperti Yusuf dan Maria, karena mereka itu saling mengasihi, mereka saling menyertai, saling percaya satu sama lain. Dia percaya juga akan penyertaan Tuhan dalam segala kondisi. Bahkan saat itu, Bapak Ibu, ketika Herodes akan membunuh bayi Yesus, mereka dituntun Tuhan untuk melarikan diri ke Mesir. Tuhan mencukupkan mereka, Tuhan menyertai mereka dengan persembahan orang Majus, ya, yang berupa emas, kemenyan, dan mur. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kesulitan melanda, kita mau percaya, kita mau tetap bertekun, kita mau tetap ulet sampai kita menerima kemenangan, sampai kita mendapatkan jalan kemenangan, jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita mau belajar Immanuel. Penyertaan Tuhan membuat kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Kita mau lihat di sini bahwa seburuk apapun masa lalu yang kita alami, ya, sesulit apapun masalah yang kita alami saat ini, Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi kita orang percaya. Yeremia 29 ayat 11. Kita mau buka Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Kita mau percaya Bapak Ibu, Dialah Tuhan yang memberikan harapan kepada kita. Dialah Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Dialah Tuhan yang menyediakan masa depan yang cerah bagi orang yang percaya. Pertanyaannya hari ini adalah, maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita terus bertekun dalam firman Tuhan?
Dan kita meyakini bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita mau terus berserah kepadanya, karena kita percaya bahwa Dia memberikan jalan keluar tengah kesulitan. Dan penyertaan Tuhan di Natal ini, bahkan setelah kita nanti melepas tahun 2020 ini, Dia menyediakan masa depan kita yang cerah dan penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Karena kalau kita yakin akan penyertaan Tuhan, kita mau percaya kepada penyertaan Tuhan, maka kita akan fokus kepada janji dan percaya kepada firman-Nya. Jadi bukan hanya fokus kepada masalah-masalahnya, tetapi kita juga memiliki fokus yang benar terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki fokus yang lebih baik. Kita akan memiliki fokus yang benar karena kita percayakan janji dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena janji Tuhan adalah janji yang iya dan amin. Haleluya. Yang terakhir, bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita, penyertaan Tuhan, berbicara mengenai sukacita dalam kesukaran. Ya, Yesaya 9 ayat 2a mencatat, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mari di Natal ini kita mempercaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus memberikan sukacita yang besar bagi dunia ini. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat manusia membuat kita bersukacita. Kelahiran Sang Juru Selamat memberikan kita sukacita dan pengharapan, memberikan kita terang yang sejati di tengah keadaan-keadaan yang tidak baik. Amin. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita bisa mengalami sukacita kalau kita terus bergantung kepada Sang Immanuel itu, ya. Sukacita adalah pilihan. Pilihan yang harus kita putuskan. Sukacita itu juga bisa timbul karena tindakan yang mengatasi perasaan. Kalau kita memiliki perasaan yang senang, kita memiliki perasaan yang bersyukur, dan kita yakin akan penyertaan Tuhan, maka sukacita Natal akan kita rasakan. Sukacita kelahiran Yesus akan kita terus rasakan sampai kapanpun. Nehemia 8 ayat 11 mengatakan, sukacita itu akan memberikan kekuatan, ya. Kalau kita memiliki sikap sukacita, kita mau optimis, kita mau teguh, maka ketika kita gembira, ketika kita senang, ya, sukacita itu hati kita senang, ya, berbicara tentang kedamaian yang kita rasakan, maka sukacita juga akan mendatangkan berkat. Ya, Bapak Ibu, saya waktu itu pernah bilang bahwa kalau kita sukacita, maka imunitas tubuh kita akan meningkat. Karena ada hormon kortisol yang membuat kita dapat mengatasi penyakit itu, ya. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari, Natal ini kita mau percaya bahwa kita mau bersukacita, kita mau mengucap syukur di Natal ini, meskipun di rumah masing-masing, karena kasih Tuhan terus kita rasakan sampai akhir tahun ini, ya Bapak Ibu. Di tengah tantangan yang kita hadapi saat ini,
dan persiapan kita saat memasuki tahun 2021. Biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan, yang pertama tadi, memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Yang kedua, memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga, penyertaan Tuhan berbicara mengenai sukacita dalam kesukaran. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Demikian pesan Natal yang singkat pada hari ini. Kita mau berdoa untuk hari ini ya Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus menyertai kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Dia memberikan harapan, Dia memberikan masa depan yang cerah, memberikan jalan keluar, dan memberikan sukacita di tengah kesukaran sekalipun. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa merayakan Natal. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami juga bisa merayakan Natal pada tanggal 20 dan tanggal 25 kemarin. Dan hari ini juga di tanggal 27 kami bisa sehat. Itu semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur untuk renungan singkat pada sore hari ini. Biarlah selanjutnya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyertai jemaat-jemaat GB Graceful dan memberikan sukacita di Natal ini. Karena itulah makna Natal yang sejati, bahwa Tuhan lahir di tengah-tengah dunia ini dan Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Tuhan yang memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Penyertaan Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau yang memberikan masa depan yang penuh harapan dan sukacita di tengah kesukaran sekalipun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersukacita untuk rangkaian Natal yang kami sudah ikuti. Dan perayaan Natal yang kami telah ikuti juga sejak tanggal 20 kemarin Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami sudah sampai juga di penghujung tahun. Kami mau percaya bahwa juga kelahiran Yesus, sukacita Natal juga akan memberikan kami penyertaan, memberikan kami kesanggupan untuk kami melangkah, memberikan kami iman yang teguh, sehingga kami memasuki tahun 2021 dengan keyakinan yang penuh, dengan sukacita yang besar. Karena Tuhan terus yang menyertai kami dan memimpin kami. Kalau kami bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik, kami bisa sehat, kami bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kami bisa sekolah, kami bisa bekerja, kami bisa melayani Tuhan, kami bisa beribadah. Itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau percaya bahwa Tuhan yang sama, yang akan memimpin kami, yang menyertai kami di tahun depan. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan cemas dengan keadaan-keadaan yang akan kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan juga berkati jemaat-jemaat-Mu yang telah menyaksikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah seterusnya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan berkati juga bangsa kami, Tuhan berkati negara kami, pemimpin-pemimpin di atas kami, sehingga Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga pemimpin-pemimpin kami dapat mengatasi pandemi yang saat ini kami hadapi, sehingga tahun depan kami bisa melihat banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami dan juga para tenaga-tenaga medis yang bertugas di lapangan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri minggu ini dengan sukacita. Kami juga akan akhiri 2020 dengan penuh harapan, karena Engkau yang sudah berjanji akan selalu menyertai kami dalam setiap masa dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus bekerja, mengurapi setiap jemaat dan memimpin mereka dan mendapatkan pesan dari firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan melalui firman-Nya yang luar biasa, yaitu mengenai Immanuel, Allah beserta kita. Oleh sebab itu tidak perlu takut, tidak perlu gentar dalam menghadapi masalah apapun, karena Allah menyertai kita. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima berkat, anugerah, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam ibadah pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Natal buat semua jemaat GB Graceful dan buat saudara-saudaraku seiman yang menyaksikan ibadah secara online pada hari ini. Saudara yang telah diberkati oleh Tuhan, persembahan saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke nomor rekening 5660452585 atas nama GBI Graceful. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.